Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Tengah. Saya sendiri Febri Mustafa SPD dari SMP Pajakrida Kalerjo. Saya Neni Sofia SPDI dari SD Negeri 2 Sukasari. Dan saya Agustina Susi Ariningsi SPD dari SMA Negeri 1 Bangrejo. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Kami menjadi seorang guru yang mampu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Kabar saya hari ini baik, Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya hari ini agak sedikit tegang, deg-degan, Pak. Kenapa itu tegang? Karena hari ini kan saya akan melakukan coaching. Tentunya saya yang jadi coachnya harus memiliki sebuah kompetensi sebagai seorang coach, Pak. Makanya kita sedikit deg-degan. Nah, coba sekarang Ibu ambil nafas dari hidung, tahan, keluarkan secara perlahan dari mulut. Nah, gimana perasaannya sekarang? Perasaan saya sudah mulai tegang-tegangnya gak hilang ini, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu nantinya. Nah, sebelum Ibu mulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih ke Ibu. Apa yang sudah Ibu siapkan untuk melakukan proses coaching ini? Pada kegiatan coaching ini nantinya, Pak, saya sudah menyiapkan tentunya kegiatan coaching nanti akan dimulai atau akan memakai sebuah metode alur tirta dengan teknik rasa, Pak, dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga maksimal potensi. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati adalah nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian Ibu juga sudah menyiapkan pertanyaan alur tirta dengan teknik rasa. Jangan lupa juga pada kompetensi coaching serta bagaimana coaching nantinya merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, untuk coaching kali ini Ibu ingin saya bantu dalam hal pengembangan kompetensi yang mana ini? Saya ingin dalam coaching kali ini, Pak, ingin mengembangkan sebuah kompetensi yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan aktif, dan juga memiliki kesadaran penuh. Tetapi yang lebih spesifiknya adalah saya ingin mengembangkan di pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena menurut saya ketika saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada rekan sejawat saya, nantinya akan memunculkan ide buat dia sendiri atas permasalahan dan tentunya akan mendapatkan sebuah solusi untuk dia sendiri gitu, Pak. Oke, jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, dari kedua kompetensi ini Ibu kira-kira bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik itu di pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena dengan pertanyaan yang berbobot tentunya rekan sejawat saya ini nanti harapan saya dengan pertanyaan yang berbobot yang saya berikan bisa membuat solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Iya, jadi memang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot itu sebab kita bisa menggali banyak hal dari seorang coaching nantinya. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Indikator dan capaian bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini,
atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya, sehingga tujuan dari percakapan nantinya dengan rekan sejawat saya sebagai coach, dia bisa menyelesaikan masalahnya dia sendiri gitu. Baik Bu, tujuan Ibu luar biasa, tetap semangat Bu, semoga yang Ibu harapkan dapat tercapai. Untuk praobservasi sudah kita laksanakan, sekarang silakan Ibu melakukan uji bersama rekan Ibu. Sama-sama Pak, dan terima kasih kembali atas semangatnya. Oke, ayo kita bisa mulai, silakan proses bisa dilaksanakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Susi. Neni gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Bu Susi sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Ada apa ini Bu? Kok saya lihat Rona wajahnya agak lesu, ada pikiran. Kira-kira apa Bu? Ini Bu, saya mau cerita, tapi mohon maaf nih Bu, ini Ibu mengganggu waktu Ibu nggak ya Bu? Oh enggak, saya sedang santai nih Bu. Saya mau cerita ya Bu ya, sedikit. Jadi saya itu mengalami kebingungan dan kegalauan untuk mengatur waktu saya Bu. Karena banyak sekali yang harus saya kerjakan dan saya bingung mana dulu yang harus dikerjakan Bu. Jadi Ibu ini sedang menghadapi sebuah kegalauan untuk bisa memanajemen waktu yang baik. Nah kira-kira Bu, kenapa kok Ibu memiliki permasalahan kurang bisa memanajemen waktu yang baik sehingga Ibu ini galaunya luar biasa ini? Jadi gini Bu, tugas wajib saya itu kan saya sebagai guru itu mengajar di SMA itu pulang jam 4, jam setengah 4 itu baru pulang sampai rumah itu kadang jam 4, jam setengah 5 karena kadang disusul dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyusul. Kemudian lagi saya kebetulan menjadi wali kelas yang harus mengkondisikan kelasnya. Kemudian lagi saya ini bingung untuk waktu untuk mengerjakan MS di guru penggerak ya Bu ya. Kita sama-sama di guru penggerak itu kadang-kadang deadline-nya itu berdekatan gitu. Kemudian lagi saya itu harus mengkondisikan kebetulan ini ada mau kegiatan Maulid Nabi Bu. Saya koordinator utama kegiatan tersebut. Tambah lagi belum untuk proyeknya Bu. Luar biasa Bu, saya sampai bingung Bu manajemen waktu itu mana prioritas yang harus diutamakan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 saya itu bingung Bu. Baik Bu, jadi intinya adalah manajemen waktu dengan tugas dan deadline yang menumpuk baik di sekolah ataupun di rumah. Itu ya Bu ya? Iya Bu Neni. Baik Bu, dalam percakapan singkat ini nanti apa sih Bu, di akhir nanti ini Ibu menginginkan hal apa? Saya ingin lebih mungkin pandai untuk memanajemen waktu gitu. Baik, berarti masalahnya adalah manajemen waktu ya Bu. Lantas Bu, kira-kira nih menurut Ibu bagaimana caranya Ibu mampu untuk bisa menyikapi dalam memanajemen waktu ini sendiri? Mungkin ya Bu, saya nanti membuat ide. Yang pertama mungkin mengelis tugas-tugas yang harus saya kerjakan dahulu, kemudian yang harus dikerjakan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kemudian saya ingin minta dukungan. Yang pertama dari keluarga, kemudian yang kedua dari rekan kerja saya. Baik Bu, berarti ada 2 poin tadi ya Bu. Iya. Sebagai rencana Ibu yaitu yang pertama membuat list deadline, mana yang didahulukan, mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3, dan yang kedua adalah memohon dukungan, minta dukungan dari keluarga dan juga rekan sejawat. Dan dari 2 ini Bu, dari 2 rencana yang akan Ibu laksanakan, kira-kira mana dulu nih Bu yang mungkin yang bisa dilakukan terlebih dahulu? Kalau suruh milih di antara kedua itu kayaknya sulit Bu. Itu adalah dari kedua itu yang tidak bisa dipisahkan itu karena kesatuan Bu. Yang pertama ketika saya sudah mengelis dari kegiatan-kegiatan saya juga harus butuh dukungan dari keluarga, dari ibu, dari anak dan dari suami, dan tambah lagi dari rekan kerja
tadi ya Bu ya, memohon dukungan dari rekan sejawat ataupun dari keluarga. Kira-kira nih Bu, kalau kita tingkat antara rating nilai 0 sampai 8 ini kalau dilaksanakan berapa nih? Menurut Ibu ratingnya berapa? Nilai keberhasilannya itu berapa? Kalau dari 0 sampai 8 ya Bu ya? 0 sampai 10. 0 10 mungkin saya masih dalam proses ya Bu ya. Mungkin saya ada di posisi 8 ya Bu. Posisi 8. Berarti kalau 8 itu kalau dinilaikan kan sudah baik ya Bu. Iya Bu. Berarti ketika sudah baik artinya memang harus dilaksanakan sehingga tadi persoalan atau permasalahan kegalauan itu bisa diselesaikan dengan baik. Baik Bu, bagaimana nih sekarang rasanya ketika Ibu sudah menyampaikan permasalahannya pada saya, kita sudah banyak bercerita yang percakapan sebentar ini, ternyata Ibu ini sendiri dapat loh menyelesaikan sendiri, gimana rasanya? Sekarang saya kok lebih plong dan lebih enak ya Bu ya, ketika saya sudah mengutarakan masalah dan saya ternyata bisa menemukan solusi-solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan sama saya Bu. Dari permasalahan saya tadi, saya sulit memanajemen waktu, saya harus bisa membuat trik sendiri, tanpa saya sadari loh, saya bisa menemukan solusinya. Lantas ke depan Ibu, ke depan tadi kan dengan tentang nilai 8 dengan mana yang lebih dahulukan, ke depan ini apa yang memang mau Ibu laksanakan? Yang pasti saya dengan solusi yang tadi saya utarakan harus saya laksanakan, saya harus menyatukan dari yang saya utamakan tadi, pertama menulis dan meminta dukungan dari keluarga, teman dekat, dan lain-lain. Baik Bu, dari percakapan ini tadi di awal saya bertanya sama Ibu apa nih dari percakapan kita nanti yang mau Ibu dapatkan. Kira-kira di akhir ini Bu sampai terakhir ini kira-kira sudah dapat atau belum? Alhamdulillah Ibu sudah dapat solusinya. Tadi sudah pancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu, saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah, berarti sudah terselesaikan ya Bu. Alhamdulillah Bu. Baik Bu, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama saya. Saya juga terima kasih Ibu juga mau mendengarkan cerita saya Bu. Baik, tetap semangat dan sehat selalu ya Bu. Tetap semangat, siap semangat. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama Bu Susi. Jadi sudah praktek coaching ya Bu ya. Ya luar biasa dengan praktek coaching tadi itu yang telah Ibu lakukan. Yang saya amati itu tadi sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal sudah kita obrolkan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan? Baik Bapak, berdasarkan catatan saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Koci sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Koci juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya Pak. Ibu tadi saya juga sudah mengamati Ibu ya ketika melakukan coaching. Nah, saya mohon izin untuk menyampaikannya. Ibu tadi telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching tergali dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan solusinya oleh coach sendiri, waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tidak lanjut serta komitmen yang ditentukan oleh coach. Tadi memang luar biasa sekali ya Ibu ya. Ibu sudah memiliki kompetensi yang luar biasa, yang lebih dari indikator yang diharapkan. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya yang ingin Ibu kembangkan apa ini Bu? Sama Pak, saya akan mengembangkan pertanyaan yang
karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi coaching dalam menyelesaikan permasalahan kita. Terus bagaimana perasaan ibu nih setelah melakukan coaching kali ini, supervisi coaching kali ini? Perasaan saya lega, tenang, dan bahagia Pak, karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya lebih bersemangat untuk melakukan coaching lagi Pak. Alhamdulillah ya Bu ya, saya juga ikut merasa senang dan merasa Ibu. Terima kasih Ibu atas berbagai obrolan kali ini dan diskusinya. Lain kali kita akan melakukan diskusi lagi seperti ini tentunya, tapi dengan topik yang berbeda dan lebih bervariasi lagi ya. Salam semangat dan terus tingkatkan kompetensi coaching Ibu. Baik Pak, terima kasih. Dari awal Bapak sudah membersamai kegiatan coaching ini Pak. Terima kasih banyak atas arahannya, atas semangatnya. Siap